Halo teman-teman semua, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada dan terus semangat untuk UTBK-nya. Hari ini bertemu lagi dengan aku Isfahan, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi predicting paragraph ya, atau memprediksi paragraf. Pada bagian ini kita kembali akan berfokus kepada dua jenis soal dengan redaksi yang berbeda ya, agar teman-teman memiliki wawasan yang lebih luas nih. Jenis soal seperti apa aja, pertanyaan seperti apa yang bisa muncul. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita membahas soal, ada beberapa tips nih yang teman-teman dapat camkan gitu ya, dapat ingat agar dapat menjawab tipe soal ini dengan lebih mudah. Ada dua tips teman-teman. Yang pertama, teman-teman ini harus memiliki perbendaharaan kata yang luas. Ya, ingat bahwa salah satu tips dalam mengerjakan soal tipe ini adalah dengan menandai kata kunci ya. Nah, pertama-tama teman-teman harus memperluas perbendaharaan kata. Ingat tidak bahwa salah satu tips dalam mengerjakan soal tipe ini adalah dengan menandai kata kunci pada setiap pilihan dan mencari kata yang sama atau bermakna sama sehingga dapat mengefisiensikan sedikit waktu yang teman-teman miliki. Nah, teman-teman dapat memperluas kosakata dengan misalnya membaca buku atau misalnya dengan membaca berita gitu ya. Lalu mencari sinonim dari kata-kata kunci yang penting dari berita tersebut. Sinonim sebuah kata dapat dicari melalui sebuah kamus yang disebut kamus thesaurus ya, atau Thesaurus Dictionary. Jadi, teman-teman harus punya perbendaharaan kata yang luas karena teman-teman nanti harus underline keywords dan harus cari kata yang sama atau yang maknanya sama. Jadi harus tahu sinonim dari beberapa kata penting. Lalu, teman-teman harus terbiasa mempertanyakan dan mencurigai setiap kalimat yang teman-teman baca. Maksudnya mencurigai itu bukan suuzon ya, tapi lebih kepada skeptical. Teman-teman saat membaca sebuah kalimat harus mengetahui bahwa ada banyak sekali makna implisit yang tergandung dalam kalimat tersebut. Hal ini akan membantu teman-teman untuk berpikir kritis dan mengembangkan imajinasi. Kalau teman-teman masih bingung apa yang disebut dengan makna implisit dan lain sebagainya, teman-teman bisa menonton video bagian paraphrasing atau restating ya, phrases and sentences, maaf. Nah, dua kemampuan untuk tadi mempertanyakan, mencurigai dari sebuah kalimat, dan mengetahui makna implisitnya itu sangat membantu untuk menjawab soal tipe ini agar terkesan semakin mudah gitu ya. Nah, setelah memahami materi, yuk kita coba menguji pemahaman kita dengan mengerjakan soal yang ada berikut gitu ya, untuk memahami jenis soal prediktif paragraf. Mari kita lihat pertanyaan berikut ini, teman-teman bisa menjeda video untuk membaca teks dan menjawab soal sebelum melihat pemahaman. Kita lihat soalnya adalah it can be predicted based on the passage that dapat diprediksi dari soal bahwa dapat diprediksi dari teks bahwa. Nah, kita lihat pada video ini, kita akan melewatkan tahap menentukan kata kunci dan mencari kata yang sama atau kata yang serupa dalam teks ya. Teman-teman dapat melihat video sebelumnya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai dua tahap tersebut. Kita lihat satu-satu opsi. Opsi A, berkaitan dengan kalimat yang pertama. Kata yang bisa jadi mengecoh teman-teman adalah at any cost. Nah, at any cost ini artinya terlepas dari harga yang harus dibayar atau usaha yang diperlukan. Hal ini berarti bahwa orang dahulu rela nih teman-teman melakukan dan membayar berapapun untuk mendapatkan otot yang besar. Namun, bukan berarti mereka pasti pernah membayar banyak uang untuk tujuan tersebut. Yuk, coba kita pikirin. Rela membayar sama nggak kira-kira? Nggak ya, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau rela membayar ya rasanya doang kita rela membayar, tapi belum tentu kita bayar. Ya, tapi kalau membayar berarti sudah pernah membayar ya. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, inilah pentingnya teman-teman mengetahui apa tadi kosakata yang luas, biar teman-teman bisa tahu gitu ya, apa sih artinya rela membayar sama membayar. Ini dua hal yang berbeda. Jadi yang A ini masih keliru. Opsi B ini berkaitan dengan kalimat yang ketiga.
Kata yang berkaitan dengan hubungan antara calisthenics dan bodybuilding adalah were drawn from, yang berarti untuk mengambil atau memperoleh sesuatu dari sumber tertentu. Coba kita lihat pada teks. Pada teks disebutkan bahwa pelopor bodybuilding ini were drawn from atau diambil dari tradisi calisthenics. Secara tidak langsung dapat kita simpulkan bahwa bodybuilding sama calisthenics itu pada dasarnya saling berhubungan karena bodybuilding diambil dari tradisi calisthenics. Jadi yang B ini yang tepat. Kita lihat kenapa yang lain keliru. Opsi C berkaitan dengan kalimat yang ketiga juga. Disebutkan pada teks bahwa the sole goal soon become an increase in muscle size. Yang berarti bahwa tujuannya berubah menjadi peningkatan massa otot. Hal ini jelas menandakan bahwa tujuan calisthenics itu awalnya bukanlah pembesaran massa otot karena terdapat kata soon become yang menandakan perubahan. Jadi sangat cepat berubahnya si goal-nya ini atau tujuannya ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa calisthenics dan bodybuilding tujuannya tidak sama gitu ya. Karena bodybuilding tujuannya itu tadi sudah disebutkan increase in muscle size atau meningkatkan ukuran otot. Opsi D kita lihat, ini berkaitan dengan kalimat yang keempat. Jelas pada kalimat ini disebutkan bahwa Arnold Schwarzenegger disebut mass monsters karena badannya yang disebut imposing. Jadi dia disebut mass monsters karena badannya imposing. Imposing itu artinya mengesankan ya. Dalam hal ini bisa jadi maksudnya Arnold Schwarzenegger itu ototnya besar-besar gitu ya. Jadi disebut badannya imposing, makanya dia disebut mass monsters. Walaupun disebutkan bahwa pengembangan fisik seperti Arnold Schwarzenegger ini dapat dicapai menggunakan steroid anabolik, tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa Arnold memiliki badan besar karena menggunakan obat hormon. Ya, karena tidak satu-satunya cara obat hormon itu ya, jangan-jangan memang si Arnold Schwarzenegger ini badannya bagus karena olahraga. Memang bisa badan kayak dia dibentuk menggunakan steroid anabolik, tapi tidak bisa kita simpulkan bahwa Arnold menggunakan obat hormon berupa steroid anabolik. Kita lihat opsi yang terakhir, opsi E ini berkaitan dengan kalimat yang keenam. Disebutkan pada kalimat bahwa penggunaan bodybuilders menggunakan beban dan alat untuk membesarkan ototnya daripada membesarkan otot secara natural agar proporsional dengan tubuh. Disebutkan ya pada bagian akhir, pada teks teman-teman bisa lihat di layar bahwa bodybuilders itu membentuk tubuh mereka tuh nggak natural pakai alat gitu ya yang ada di gym misalnya. Nah, hal ini tidak berarti bahwa penggunaan beban dan alat ini tidak direkomendasikan. Kan di opsi E disebutkan penggunaan beban dan alat ini nggak direkomendasikan ya. Nah, ini salah ya. Bukan berarti kayak gitu. Bukan berarti kalau penggunaan alat dan beban tadi itu dapat meningkatkan otot secara tidak natural atau secara sengaja. Bukan berarti penggunaan alatnya tidak direkomendasikan. Jadi nggak bisa juga disimpulkan seperti itu ya. Nah, hanya saja memang hasil yang dicapai tadi tidaklah alami. Dapat disimpulkan teman-teman bahwa jawaban yang benar adalah opsi yang B. Baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai materi predicting paragraph bagian yang kedua. Kita sudah membahas dua hal yang perlu teman-teman kuasai agar lebih mahir dalam menjawab soal tipe ini, dan kita sudah mengaplikasikannya pada soal yang ada pada bagian kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.